Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni Abdillah Muhammad Rasulillah. Perkenalkan diri saya, nama saya Agus Solihun Nawari, santri aktif Pondok Pesantren Alamatus Sadeh, Daleman Kedudung Sampang. Saya berasal dari kota Pamekasan. Malam ini saya bersama dengan salah satu anggota Majelis Zikir Ar-Rumman. Sebetulnya gini Ustadz, di Indonesia ini banyak majelis zikir. Namun sekarang ini saya yang menanyakan ini tentang majelis zikir yang bernama Ar-Rumman. Tentunya banyak kejanggalan bagi diri saya sendiri. Majelis zikir Ar-Rumman itu seperti apa? Ada sebagian berapa ini? Ada 6 pertanyaan. Pertama, boleh dijawab nanti. Pertama, siapa sebenarnya yang mendirikan Majelis Zikir Ar-Rumman itu? Majelis Zikir Ar-Rumman itu sebenarnya baru-baru ini. Sebenarnya majelis zikir yang kecil, bukanlah majelis zikir besar seperti yang kita ketahui di Indonesia itu, bukan. Tapi majelis zikir Ar-Rumman itu kecil. Tempatnya berada di Surabaya, Kedinding, Loroyan Kemuning. Masalah pertama kali yang mendirikan majelis zikir Ar-Rumman itu yang namanya beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Khalid Syafi'i. Beliau berasal dari dulu ibtidaiyahnya dan sanawiyahnya beliau berada di Pondok Pesantren Alamatus Sadeh, Daleman Kedudung Sampang. Setelah itu melanjutkan studinya belajarnya di Pondok Pesantren Darut Tauhid Injilan yang diasuh oleh beliau pimpinan Mukarram Kiai Abdul Muhaimin Abdul Bari. Jelang itu beliau di sana beberapa tahun, beliau lulus dan ditugas di luar pesantren berada di Kalimantan. Baru di Kalimantan ini beliau meliris bacaan-bacaan. Sebenarnya yang mendirikannya, yang mengadakan Majelis Zikir Ar-Rumman itu adalah Ustadz Nur Khalid Syafi'i. Cuma ada dorongan kuat dari beliau Sayyidil Habib Hasan Al-Ghadri. Jadi pertama kali orang yang mendukung dan memberikan ijazah, bahkan yang memberikan support terkait bacaan-bacaan yang dibaca rutinan setiap malam Senin di Surabaya itu Habib Hasan Al-Ghadri, Kalimantan. Beliau Habib Hasan bin Umar bin Uthman Al-Ghadri di Kalimantan. Ini pertama kali beliau yang menyuruh beliau Ustadz Nurholis, kakak saya, yang menyuruh Ustadz Nurholis untuk menulis tawasulan para habaib, para masyayikh, habaib semuanya sampai kepada Rasulullah SAW. Begitu. Jadi kalau pendirinya adalah pertama kali yang mengadakan Ustadz Nur Khalid Syafi'i. Beliau mengadakan kurang lebih sudah sekitaran 4 tahun atau 5 tahun yang lalu beliau yang mengadakan atau mendirikan. Seperti itu kira-kiranya, karena saya posisinya masih di pesantren. Namun ada bahasa kakak dari saya. Berarti Ustadz Nurholis itu termasuk keluarga dari impian Ustadz? Beliau Ustadz Nurholis itu masih kakak kandung saya. Cuma jarang saya ngumpul. Ketemunya mungkin kalau pas liburan pondok, karena kakak saya ada di Pondok Pesantren Darut Tauhid, saya masih di Pondok Pesantren Santri Tulen Pondok Pesantren Alamatus Sadeh yang diasuh oleh beliau dulu di masanya saya, almarhum al-maghfirlah Syekhul Al-Karim Kiai Umar Hadi Syukri, dan sekarang dilanjutkan oleh putra mahkotanya beliau Al-Mukarram Kiai Mubasyir Umar Hadi Syukri.
pertanyaan kedua ya. Iya. Pertanyaan kedua, kenapa harus diberi nama Ar-Rumman? Terkait kenapa harus diberi nama Ar-Rumman, pada awalnya sih bukan Ar-Rumman. Habib Hasan Al-Qadri sebagai subsidi utama dalam berdirinya Majelis Dzikir Ar-Rumman memberikan nama, dikasih nama Majelis Dzikir Minadz Dzulumati ilan Nur. Bahkan beliau Habib Hasan Al-Qadri pertama kali dia diadakan rutinan tawasulan para habaib, beliau ikut serta menyaksikan tawasulan pertama kali lewat video call lewat HP beliau di Kalimantan, ikut serta dan memberikan restu dan ijazah kepada semua anggota-anggota untuk bacaan-bacaan tawasul para habaib, mulai dari ya habaib perlagob, ada bin Sumit, ada Al-Haddad, ada Al-Haddad, ada Al-Habsyi, wa ghairihim dan lain sebagainya. Begitu. Pertamanya Minadz Dzulumati ilan Nur. Lalu guru saya dan guru kakak saya, beliau Kiai Aidillah Umar Hadi Syukri, meringkasnya Minadz Dzulumati ilan Nur karena memang sekarang identik Majelis Dzikir itu ya bukan masalah namanya, tapi dari Minadz Dzulumati ilan Nur diambil per hurufnya, disingkat sebagai Ar-Rumman. Ar-Rumman itu artinya delima, yang mana delima itu adalah buah yang dari surga. Dengan harapan dengan adanya Majelis Dzikir Ar-Rumman bisa menjadi wasilah atau jembatan untuk hijrahnya seseorang dari kegelapan menuju cahaya, yakni dinul Islam yang bersifat al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, seperti itu. Perlu kita ketahui bahwasanya dari nama Ar-Rumman itu sebetulnya singkatan dari Minadz Dzulumati ilan Nur. Betul. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Apakah bacaan Ar-Rumman hanya khusus untuk anggota saja? Oh tidak, kalau dalam pembacaan-bacaan Majelis Dzikir Ar-Rumman yang biasa dibaca oleh teman-teman anggota, sebenarnya tidak dihususkan kepada anggota. Jadi siapapun yang mau membacanya ataupun siapapun yang mau mengamalkannya, falyatafaddal masyhura bi jamil ihtiram. Dengan rasa hormat, dengan rasa bangga, karena ini adalah syiar saya sebagai kalangan anggota dari Majelis Dzikir Ar-Rumman, karena Majelis Dzikir Ar-Rumman itu merupakan syiar. Siapapun yang mau membacanya dan mengamalkannya, monggo, gak ada larangan. Bahkan wiritan-wiritan ataupun bacaan-bacaan yang sudah dicatat di buku ini, bukunya Ar-Rumman ini sudah terijazah secara amil. Siapapun monggo, tidak harus hadir ke tempat rutinan atau tidak harus masuk ke anggota, tidak. Oke. Pertanyaan keempat ini cukup menarik, saudara. Nah ini nih saya heran saya. Pernah dengar sebetulnya Majelis Dzikir Ar-Rumman itu pernah didatangi oleh tamu istimewa dari Yaman. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya baru ada Majelis Dzikir Ar-Rumman dan anggotanya pun tak terlalu banyak, alhamdulillah Majelis Dzikir Ar-Rumman pernah kedatangan tamu istimewa dari Tarim Hadramaut, yang katanya Hadramaut itu Tarim bisa semboyannya Baldatul Aulia, bukan negara-negara para wali, berasal dari sana. Beliau pernah hadir pertama kali itu sebenarnya kalau di tempat tawasulannya yang hadir beliau Syekh Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Baharmi At-Tarimi. Kalau yang hadir kemarin ada Sayyidil Habib Ahmad bin Aidi dan habaib yang lain. Cuma kalau yang hadir langsung ke majelisnya, ke base camp Ar-Rumman lah, itu Syekh Ahmad bin Ahmad Baharmi At-Tarimi, yang pada kisahnya Syekh Andi bin Ahmad Baharmi At-Tarimi ini beliau adalah imam Masjidil Haram di bulan puasa. Jadi beliau kalau di bulan puasa sering diundang untuk menjadi imam Masjidil Haram. Suatu kehormatan dan rasa kebanggaan buat saya, khususnya ataupun umumnya kepada Majelis Dzikir Ar-Rumman telah didatangi tamu istimewa beliau dari Yaman.
sedikit Ustaz, saya potong, mohon Iya. maaf ya. Sebetulnya Habib itu didatangi atau memang sebetulnya dari sebelumnya ya, itu ada kontak pribadi dengan ketua Ar-Rumman? Sebelumnya Majelis Dzikir Ar-Rumman tidak pernah menyangka akan dihadiri oleh tamu istimewa dari Tarim, dari Yaman seperti itu. Sebenarnya pada ceritanya, saya sedikit cerita. Pada bulan Maulidun Nabi, saya dan kakak saya ada di Madura. Kemudian ada kakak saya kenalan, namanya Syekh Faridil Ashar Ikhya Mukhtar. Beliau alumni dari Yaman, bahkan beliau khodim dari Sayyidil Habib Umar bin Ahmad, Sayyidil Habib Umar bin Hafid dari Tarim beliau. Jadi beliau waktu itu menelpon kakak saya, memberikan info bahwa Ar-Rumman akan dihadiri oleh salah satu ulama dari Tarim. Dengan rasa bangga dan rasa tidak percaya, pastinya kaget dan gembira. Gembira karena sosok Majelis Dzikir Ar-Rumman sekecil majelis itu akan dihadiri ulama besar dari Tarim. Itu bangganya. Ketidakpercayaannya, apakah iya sosok majelis dzikir yang kecil yang isinya pemuda-pemuda semua akan dihadiri sosok ulama yang besar? Jadi setelah ada info seperti itu dihadiri, tak begitu menanggapi. Setelah 2 minggu kemudian menanggapi apakah beliau benar-benar mau hadir. Ternyata beliau mau hadir beneran. Jadi dengan rasa bismillah dan tabarukan, dengan menyambut ulama-ulama Allah dan warasatul anbiya, insyaallah siap. Alhamdulillah beliau hadir. Beliau datang dan mengisi, bahkan di sana tidak hanya pada waktu itu tidak hanya dihadiri oleh Syekh Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Baharmi At-Tarimi. Bahkan di sana ada Sayyidil Habib Muazzin bin Alawi bin Smith di sana. Di sana juga ada Sayyidil Habib ada Sayyidil Habib Alwi bin Smith, dan juga ada Habib Najib, cuma beliau nggak bisa hadir dan diwakili oleh putra beliau. Juga ada menghadirkan habaib-habaib dan masyayikh yang lain, termasuk guru saya Kiai Umar Hadi Sukri juga ikut serta menghadiri dan memberikan doa. Merasa bangga dan bahagia, alhamdulillah. Dan setelah itu tidak cukup Syekh Ali bin Abdurrahman bin Harmi At-Tarimi yang hadir. Akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian ada sosok ulama juga dari Tarim yang hadir ke Surabaya, ke Dingding. Beliau masih senasab dari Sayyidina Abu Bakar katanya. Itu senasab? Iya, beliau ceritanya masih nasab dari Sayyidina Abu Bakar. Beliau waktu itu hadir cuma sebentar. Setelah itu juga ada tamu yang lebih istimewa, yaitu Sayyidil Habib Ahmad bin Aidid. Yang mana Sayyidil Habib Ahmad bin Aidid ini mukasyafahnya dan kewaliannya diakui oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Bahkan pernah Sayyidil Habib Umar bin Hafid itu mengisi ceramah di masjidnya di Tarim. Wafi riwayah, wafi ceritanya, di sana ada Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali Al-Jufri yang biasanya di YouTube, ada habaib yang lain. Bahkan ketika waktu itu Sayyidil Habib Umar bin Hafid bin Salim bin Hafid mengisi ceramah, seketika itu ada Sayyidil Habib Ahmad bin Aidid lewat di pinggir masjid. Seketika itu juga Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafid ini berhenti. Beliau berkata, antum kulluhum, kalian semua, kewalian antum semua ini tidak mengalahkan kewaliannya Ahmad bin Aidid itu. Karena Sayyidil Habib Ahmad bin Aidid itu kalau malam beliau tidur 1 jam, beliau bangun 1 jam, tidur 1 jam, bangun 1, dan seterusnya. Jadi kalau qiyamul lainnya sangat diakui oleh Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafid seperti itu. Jadi merasa kebangga dan bahagia bisa bertemu dengan beliau. Jadi sejarahnya sedikit kisah kehadiran tamu istimewa dari Majelis Dzikir Ar-Rumman seperti itu. Dan insya Allah
setiap tahun Majelis Dzikir Ar-Rahman akan dijadwal kedatangan ulama-ulama dari Tarim. Dan insya Allah kalau ini jadi, untuk yang tahun akan datang akan ditaruh di Pondok Pesantren Alamatus Sa'adah dalaman Gedung Cabang, insya Allah. Karena ini Kiai Aidillah juga yang meminta agar untuk selanjutnya ditaruh di Pondok Pesantren Alamatus Sa'adah dengan niat tabarukan Pesantren Alamatus Sa'adah dihadiri oleh tamu-tamu istimewa dari Tarim seperti itu. Sebetulnya kalau melihat dari sejarah Ar-Rumman, majelis zikir yang awalnya kecil namun dihadiri oleh ulama-ulama dari Tarim, salah satunya ulama yang diakui kewaliannya, ulama yang satu nasab dengan Sayyidina Umar, itu kita pandang berarti majelis zikir Ar-Rumman itu memang besar sebetulnya. Untuk pertanyaan yang kelima, saudara. Nah ini Ustadz, apakah anggota majelis zikir Ar-Rumman itu dari kalangan santri atau gimana? Oh, enggak. Majelis Dzikir Ar-Rahman itu kalau menurut saya hampir mayoritas bukan kalangan dari seorang santri. Bahkan mereka banyak dari kalangan dari anak-anak, bukan anak jalanan sih. Intinya orang yang mau bangkit dari debu-debu jalanan untuk mensucikan diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau dari sisi alumni pondok pesantren, jebolan pondok pesantren di anggota Ar-Rahman itu sangat sedikit, sangat minim, bahkan dapat dihitung. Tapi mereka semua itu adalah anggota-anggota orang yang dari jalanan-jalanan, dari kotor-kotornya debu jalanan, yang ingin bangun, ingin bangkit, ingin bersih dan kembali kepada Allah. Sehingga bahkan mereka saya aranakan, bahkan mereka hanya berguru kepada beliau Kiai Haji Umar Hadi Syukri almarhum al-maghfirlah. Beliau sangat menganggap guru saya sebagai guru mereka, karena mereka semua kebanyakan tidak jebolan dari pondok pesantren. Ada jebolan pondok pesantren, cuma intinya kisah-kisah mereka banyak yang kelam begitu. Jadi anggota-anggota Ar-Rahman itu banyak dari orang yang punya kisah-kisah kelam semuanya begitu. Mungkin sesuai dengan nama Minadzulumati ilan Nur oleh Habib Hasan Al-Ghadri, dari kegelapan menuju alam yang terang dan cerah seperti itu. Berarti bukan hanya dari kalangan santri saja, kan, tetapi dari alumni maupun dari orang-orang yang lain yang mempunyai memang dalam dirinya sendiri pengen kembali ke jalan ilahi. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana struktur di majelis dzikir Ar-Rahman itu? Yang jelas struktur itu kan harus. Jadi katanya ada dawuh dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab, la ghalabatah illa bil jama'ah wala jama'atah illa bil imarah wala imaratah illa bit ta'ah. Seperti itu. Kalau dawuh dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jadi tidak ada istilah kemenangan kecuali dengan adanya istilah berjemaah, perkumpulan. Saya sudah punya wadah majelis dzikir Ar-Rahman, sebuah bentuk perkumpulan. Wala jama'ata illa bi imaratah. Namun tidak ada istilah jemaah illa bil imarah kecuali dengan adanya pengangkatan struktur kepemimpinan. Seperti wala imaratah illa bit ta'ah. Tidak ada istilah kepemimpinan kecuali dengan adanya ta'at dari bawah. Sudah, kalau dari kemarin acara halal bihalal terbentuk struktur dengan sah. Dari sisi penasehat ada Al-Mukarram Ustadz Omar Faruk dari Sarenan Kedung Sampang, dan juga ada Abah Khairi dari Belikah Bangkalan ya, dan juga ada kemarin juga ada almarhum Maufirlah Maskur, beliau dari Surabaya Tambak Dalam, cuma beliau sudah almarhum. Semoga beliau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di bawah lagi ada pembina
Pembinanya adalah beliau Kiai Aidillah Umar Hadi Syukri, dan juga putra dari beliau almarhum Al-Mufir lah Kiai Umar Hadi Syukri, dan juga ada Ustaz Nur Khalid Syafi'i. Ke bawahnya lagi ada ketua umum Majelis Dzikir Ar-Rahman Ahmad Bahri, dan juga wakilnya saya, seperti itu. Dan struktur ke bawahnya juga banyak seperti itu. Alhamdulillah sudah terstruktur dengan baik, dengan harapan semoga Majelis Dzikir Ar-Rahman dengan terbentuknya struktur menjadi ladang dakwah yang bermanfaat kepada bangsa, agama, dan manusia yang lain, seperti itu. Harapannya seperti itu. Sebenarnya Majelis Dzikir Ar-Rahman sih seperti tadi, bukanlah sebuah majelis yang besar, bukanlah sebuah perkumpulan yang ketika kita ngumpul harus duduk bersama berzikir bersolawat, tidak. Kadangkala Majelis Dzikir Ar-Rahman itu dikemas dengan makan bersama, tidak dengan berzikir, tidak dengan terus berzikir, karena isinya mayoritas hampir pemuda semua, para pemuda seperti itu. Bagaimana katanya Bung Karno, karena memang pemuda itu mampu menggoyangkan dunia kan, seperti itu. Jadi Majelis Dzikir Ar-Rahman seperti itulah kisahnya, sedikit kisah dari adanya Majelis Dzikir Ar-Rahman. Sebetulnya kalau saya pernah sih lihat streaming di Surabaya itu, ketepatan pada saat itu memang dihadiri oleh ulama dari Tarim. Melihat semua anggota Majelis Dzikir Ar-Rahman pakai baju yang seperti ini, itu layaknya majelis ini majelis besar gitu, bukan majelis main-main sebetulnya. Lah dari situ saya mulai tertarik, lalu menelusuri bagaimana sih perjalanan Majelis Dzikir Ar-Rahman itu. Pernah lihat di channel YouTube Majelis Dzikir Ar-Rahman juga. Sebenarnya Majelis Dzikir Ar-Rahman itu bisa dikatakan masih majelis yang merintis, anggotanya nggak terlalu banyak, sama seperti Majelis Rasulullah pimpinan Al-Rum Sayyidil Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwa. Beliau dulu anggotanya masih 4 orang, dari 4 orang bertambah. Bahkan Rasulullah SAW dulu berdakwah selama 11 tahun, pengikutnya beliau masih kurang lebih 7 orang begitu. Kalau nggak salah beliau berdakwah selama 7 tahun, pengikutnya masih 11 orang seperti itu. Di sama Majelis Dzikir Ar-Rahman berdakwah, cuma bukan berdakwah dengan mengajak orang harus ikut beranggota, tidak. Cuma lebih meranakan bermanfaat kepada orang lain seperti itu, atau memberikan sedikit pencerahan kepada orang lain seperti itu. Mohon maaf Ustaz, ngomong-ngomong Majelis Dzikir Ar-Rahman ini dibangun itu pada tahun berapa? Kalau sekarang tahun 2021, mundur 5 tahun yang lalu sekitar tahun 2016. Tahun 2016 sangat baru. Iya, sangat baru, namun layaknya itu majelis yang sangat besar gitu. Amin. Semoga. Amin. Yang membuat besar mungkin karena dihadiri oleh orang besar, mungkin terlihat besar. Kalau enggak karena barokahnya dihadiri oleh orang besar, ya enggak terlihat besar karena isinya orang-orang biasa mayoritas. Dan majelis butuh diketahui, Majelis Dzikir Ar-Rahman itu bukanlah majelis yang independen ataupun mustaqil binafsi. Tidak dengan berdirinya, Majelis Dzikir Ar-Rahman itu tetap di bawah naungan Pondok Pesantren Alamatus Sa'adah. Jadi manut di bawah instruksi Pondok Pesantren Alamatus Sa'adah. Ketika pun pengasuh Pondok Pesantren Alamatus Sa'adah melarangnya untuk lanjut, maka akan ditutup. Tapi selagi ada izin dan ridho dari guru-guru, dari masyayikh Alamatus Sa'adah, insya Allah akan terus berlanjut dan semoga beristiqomah selalu seperti itu. Itu Majelis Dzikir Ar-Rahman di bawah naungan. Makanya di sini ada lambangnya Majelis Dzikir Ar-Rahman. Di
Di sini ada pendirinya Ustaz Nur Kholis, ada Kiai Aidillah selaku putra dari pengasuh Pondok Pesantren Alamatus Sa'adah. Beliau ini juga ada Kiai Omar Hadi Syukri selaku pengasuh Pondok Pesantren Alamatus Sa'adah, dan di atasnya ada beliau Abuya Abdul Muhaimin Abdul Bari. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid dan masih santri dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Azhari. Dan juga di sini ada Syekhuna Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Majelis Dzikir Ar-Rumman tetap di bawah naungan Nahdlatul Islamiyah, baik dari perkumpulannya, baik dari bacaannya. Takutnya orang menyangka Majelis Dzikir Ar-Rumman ini seperti itu dan seperti itu, karena memang sekarang ranahnya sangat besar fitnah dan gorengan-gorengan dari ucapan orang. Yang jelas di sini sudah menjadi bukti autentik bahwa Majelis Dzikir Ar-Rumman tetap di bawah naungan Nahdlatul Islamiyah, dan ada Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau adalah yang membawa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Majelis Dzikir Ar-Rumman tetap di bawah naungan Majelis Dzikir Ar-Rumman, di bawah naungannya lagi Nahdlatul Islamiyah, di bawah lagi Pondok Pesantren Alamatus Sa'adah, seperti itu. Ya. Mungkin cukup sampai di sini saja dulu pertemuan kali ini, membahas tentang apa sih itu Majelis Dzikir Ar-Rumman. Mungkin lain kali akan kita bahas lebih lebar Ya, tentang mungkin lain kali bisa panjenengan bisa langsung kepada ketua atau pendiri langsung beliau Ustaz Nur Kholis. Kalau saya kan masih saudara yang mungkin kemungkinan besar kurang begitu paham tentang Majelis Dzikir Ar-Rumman. Cuma saya ceritakan tadi pemahaman-pemahaman yang saya ketahui. Kapan-kapan panjenengan bisa hadir ke Surabaya langsung dan menanyakan kepada beliau. Di sana ada Ustaz Nur Kholis, ada Ustaz Fauzan Adima, ada Ahmad Bahri, dan juga ada Abu Mansur. Ada juga Ustaz Saiful. Beliau yang empat ini merupakan founder pertama kali yang membangun Majelis Dzikir Ar-Rumman. Kalau saya masuk di Majelis Dzikir Ar-Rumman ketika Majelis Dzikir Ar-Rumman sudah jalan. Tapi di sana ada sosok seorang Ahmad Bahri, dan juga ada Ustaz Fauzan Adima, dan juga ada Ustaz Saiful Anwar, dan juga ada Ustaz Mansur. Yang mana Ustaz Mansur ini dari Bangkalan Lantai Timur, Maduranya. Kalau Ustaz Saiful Anwar juga dari Pakaan Deja, Bangkalan. Ustaz Fauzan Adima, Ustaz Fauzan Adima juga dari Pakaan Deja. Kalau Ahmad Bahri itu berasalnya dari Daleman, Kedungdung Gampang, namun berdomisili sekarang di Surabaya. Di sana kalau di Surabaya ada founder-founder khusus, apalagi di sana ada Ustaz Nur Kholis selaku pendiri yang mungkin lebih mumpuni dan lebih tahu apa filosofi dari Majelis Dzikir Ar-Rumman, seperti itu. Atau panjenengan bisa langsung ke beliau Kiai Aidillah, karena Kiai Aidillah yang membuat lambang dan segalanya, dan beliau juga pembina di Majelis Dzikir Ar-Rumman yang pastinya beliau lebih tahu. Kalau saya masih di anggota sebagai Qadimul Majelis, seperti itu. Jadi panjenengan kapan-kapan bisa main ke Surabaya di Kedinding, bisa langsung kepada pendirinya atau pendiri Majelis Dzikir Ar-Rumman. Panjenengan bisa leluasa menanyakan bagaimana Majelis Dzikir Ar-Rumman, kenapa harus seperti ini dan seperti itu. Mungkin insya Allah di lain waktu. Mungkin lain kali kita akan menanyakan tentang Majelis Dzikir Ar-Rumman itu kepada pakarnya sendiri. Iya, Mas. Antara lain Agus Aidillah, kemudian Ustaz Nur Kholis. Tapi kalau Agus Aidillah ini mungkin cukup canggung saya, karena beliau termasuk kiai besar juga, kiai muda yang besar ini. Mungkin pertanyaannya nanti gimana Ustaz nanti gini. Siapa. Terima kasih telah menonton di channel YouTube Majelis Dzikir Ar-Rumman. Jangan lupa like, comment, and share di sosial media kalian, dan jangan lupa subscribe juga ya. Terima kasih Ustaz ya. Siap. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.